Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat menjalani hidup dengan kekuatan daripada Tuhan, dan kita percaya ketika kita bersandar pada Tuhan, kita akan mampu melampaui kesulitan-kesulitan dan kesukaran hidup ini. Ada baiknya kalau kita membuka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan betapa beruntungnya orang yang bisa menyimpan firman Tuhan sebanyak-banyaknya di dalam hatinya, bahkan di dalam hidupnya Tuhan. Sehingga segala firman-Mu itu akan bisa dipraktekkan, bisa untuk diaplikasikan dalam perjalanan kehidupan. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengenal kebenaran dari firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Menerima hari ini adalah menyelesaikan masalah. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas dalam acara Menerima hari ini adalah menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal satu tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Nehemia itu merupakan seorang pemimpin visioner. Biasanya Nehemia diambil sebagai contoh dari seorang pemimpin yang memiliki visi. Kita tahu bagaimana hebatnya kepemimpinan Nehemia ini, sehingga dalam menghadapi setiap masalah apapun, dia mempunyai langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan. Karena topik kita adalah menyelesaikan masalah, alangkah baiknya kalau kita bisa mengambil teladan dari Nehemia ketika dia menjalankan visinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Israel. Nah, tahapan-tahapan menyelesaikan masalah ini perlu kita pelajari untuk menjadi bahan kajian bagi kita, untuk kita teladani supaya kita bisa menyelesaikan setiap masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nah, dari dua ayat yang baru saja kita baca, yaitu Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 18, kita bisa mendapatkan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan masalah menurut apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dan kita sudah tidak lagi meragukan bagaimana Nehemia seorang visioner yang selalu mempunyai visi ke depan dan menyelesaikan visi, itu pasti memberikan langkah-langkah yang terbaik. Nah, mari kita lihat
Apa langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan masalah? Yang pertama, kita harus menjelaskan masalahnya. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus menjelaskan masalahnya. Nah, di dalam ayat tadi, Nehemia 2 ayat 17, itu dengan sangat jelas dijelaskan masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nehemia. Masalah itu adalah Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Nah, di sini jelas masalahnya yang dihadapi oleh bangsa Israel itu apa? Yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Bahkan keadaan masalah ini diperjelas lagi dengan perkataan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi bagi orang Israel, Yerusalem itu merupakan kota suci. Yerusalem merupakan kota penting. Ya, jadi kota yang penting bagi Israel itu adalah Yerusalem. Itu sebabnya ketika Yerusalem telah menjadi reruntuhan, itu tentu akan mempengaruhi image atau mempengaruhi bangsa Israel yang kota sucinya itu telah hancur, telah runtuh, dan tidak ada lambang lagi kebanggaan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya ini menjadi masalah besar bagi bangsa Israel, dan itu sebabnya menjadi satu hal yang harus diatasi. Jadi kita sudah mengerti langkah pertama itu harus menjelaskan masalahnya itu apa. Baru kita akan bisa menyelesaikan masalah. Kita sudah tahu bahwa masalahnya adalah Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa menyelesaikan masalah, kita menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Apa solusi untuk menyelesaikan masalah yang diterangkan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 17 ini? Dengan sangat jelas dikatakan di sini, solusi untuk menyelesaikan masalah adalah mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Itu adalah solusi untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Jadi tidak ada cara lain supaya masalah ini bisa diselesaikan, maka bangsa Israel harus membangun kembali tembok Yerusalem. Dan solusi ini dipegang terus oleh Nehemia bersama dengan bangsa Israel, sehingga pembangunan kembali tembok Yerusalem dan kota Yerusalem itu bisa menjadi selesai. Jadi Yerusalem tidak lagi menjadi reruntuhan. Pintu-pintu gerbangnya yang sudah terbakar dibangun kembali. Jadi dipulihkan kembali Yerusalem. Itu merupakan solusi menyelesaikan masalah. Jadi kita harus menawarkan solusi menyelesaikan masalah supaya masalahnya betul-betul bisa diselesaikan. Itu langkah yang kedua yang dijelaskan dari ayat ini di bawah kepemimpinan Nehemia, pemimpin visioner. Kemudian kita lihat langkah ketiga menyelesaikan masalah, itu jelas adalah kita harus menjelaskan alasan tindakan solusi itu. Menjelaskan alasan tindakan solusi. Mengapa kita harus melakukan tindakan solusi itu? Nah, jelas di sini ayat Nehemia pasal 2 ayat 17 menjelaskan alasan tindakan solusi, yaitu supaya kita tidak lagi dicela. Itu alasan mengapa kita harus melakukan tindakan solusi, membangun kembali Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem.
yaitu supaya kita tidak lagi dicela. Jadi kalau solusi ini itu dijelaskan kepada bangsa Israel, tentu itu akan mendorong dan mengangkat semangat bangsa Israel untuk melakukan tindakan solusi. Karena tidak ada suatu bangsa yang ingin dicela. Pasti bangsa Israel pun tidak ingin dicela. Karena kota Yerusalem itu sudah menjadi reruntuhan. Dan itu menjadi suatu aib dalam tanda petik bagi bangsa Israel. Karena itu adalah kota suci. Kota yang menjadi lambang bagi bangsa Israel. Kota yang penting bagi bangsa Israel. Ketika kota yang penting, kota sucinya menjadi reruntuhan, tentu itu akan memalukan. Sehingga banyak bangsa-bangsa nanti tetap akan mencela bangsa Israel kalau Yerusalem tidak dipulihkan. Makanya ketika bangsa Israel mengerti alasan dasar kenapa harus melakukan tindakan solusi, membangun kembali tembok Yerusalem dan kota Yerusalem, itu supaya bangsa Israel tidak dicela. Jadi di sini membangkitkan harga diri suatu bangsa supaya tidak dicela oleh bangsa lain. Itu yang membuat mereka semangat untuk melakukan tindakan solusi. Nah, kemudian langkah yang keempat, yaitu langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah, itu dapat kita baca di ayat yang ke-18. Dikatakan begini, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nah, langkah yang keempat atau langkah yang terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah mengingatkan kembali dan membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan solusi. Sekali lagi, langkah keempat untuk menyelesaikan masalah adalah mengingatkan kembali dan membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan solusi. Jadi kalau selalu diingatkan itu sesuatu yang penting. Karena berarti kita diberikan suatu tindakan yang bagus, bahwa ada kewajiban yang harus kita lakukan. Makanya kita diingatkan, saudara. Kita diingatkan. Dan mengingatkan itu baik. Ya, apalagi kalau kita mengingatkan sambil memberikan alasan untuk bisa membangkitkan semangat melakukan tindakan solusi. Itu sebabnya di dalam ayat Nehemia 2 ayat 18 di sini dikatakan, kami siap untuk membangun. Jadi mereka sudah tahu tindakan solusi adalah mari, dikatakan mari kita bangun, dikatakan di sini, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Mereka sudah tahu tindakan solusi, tapi itu perlu diingatkan sehingga mereka berkata kembali, kami siap membangun, siap untuk membangun. Itu dalam Nehemia 2 ayat 18. Kami siap untuk membangun. Dan dikatakan di sini, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Jadi semangat mereka juga dibangkitkan sambil mengingatkan dan juga memakan semangat sehingga mereka membangun tembok Yerusalem itu dengan sekuat tenaga. Nah, tentu di balik kenapa mereka bisa terbangkit semangatnya, di sini diberitahukan oleh Nehemia tentang betapa murahnya tangan Allahnya yang melindungi, dan juga dikatakan bagaimana raja itu memberi restu dalam pembangunan tembok Yerusalem. Nah, itu yang membangkitkan dari orang-orang Israel untuk sekuat tenaga membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah mendengar tentang topik yang kita bahas dalam Manarema hari ini, menyelesaikan masalah.
itu ada 4 langkah untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yang pertama, kita harus menjelaskan apa masalahnya. Kemudian yang kedua, kita harus menawarkan solusi tindakan untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang ketiga, kita harus menjelaskan alasan tindakan solusi. Langkah yang keempat, kita harus mengingatkan kembali dan membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan solusi. Seperti yang nyata di dalam Nehemia 2 ayat 17 sampai 18, masalah yang dihadapi, Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Kemudian solusi menyelesaikan masalah, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Alasan tindakan solusi supaya kita tidak lagi dicela. Kemudian yang terakhir, mengingatkan kembali dan membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan solusi. Ini diucapkan dari perkataan mereka, bangsa Israel. Kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Amin. Jadi kita sudah belajar bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita bisa mengambil teladan dari kepemimpinan Nehemia, seorang pemimpin visioner yang selalu menyelesaikan visi yang dia emban, visi yang akan dia tuju, visi yang akan dia capai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar mengenai kebenaran firman-Mu, bagaimana langkah-langkah untuk kami bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.